Karena gini cerita di dalam Al-Quran, ada orang yang ketika dia sudah mati dan amalnya nggak cukup, maka dia kemudian minta sama Allah di dalam Al-Quran. Dia bilang, kalau aku bisa dapat waktu sebentar aja untuk bisa balik lagi ke dunia, maka amal yang aku pilih bukan sholat, bukan juga puasa, bukan juga haji, tapi sedekah. Menarik kan? Oke. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas tentang khutbahnya Pendeta Gilbert di suatu gereja di depan jamaatnya yang sekitar 100-an jamaat gitu. Pendeta Gilbert Lamoinbong, barangkali ini orang Manado nih. Dari postur tubuhnya kelihatan seperti orang Manado. Itu saya udah setel di depan kita 3 menitan tentang khutbah Pendeta Lamoinbong itu. Pendeta Gilbert Lamoinbong, dia melucukan gitu, melawak apa selama atau mengintermezzo dan kesana jadi melecehkan atau mempermainkan zakat yang 2,5% milik syariat Islam. Kita sebagai umat Islam yang sedikit banyak mengetahui tentang hukum-hukum Islam, khususnya tentang zakat yang 2,5% ini, mendengar khutbahnya Pendeta Gilbert Lamoinbong ini
di depan jamaat yang ditertawakan, ya kalau ibaratnya di apa sih, takbir akbar gitu, ceramah-ceramah orang Islam. Ceramah-ceramah yang seperti ini juga ini mengganggu, bisa melecehkan agama yang di apa yang disebut-sebut gitu, yang dipermainkan, yang digodok begitu. Nah, ini semacam lelucon yang tidak tepat gitu. Dan pendeta Gilbert Lamoimbong saya yakin nggak mengetahui secara mendalam tentang syariat Islam, khususnya masalah zakat 2,5% gitu. Kalau di dalam perdebatan, misalnya pendeta Gilbert Lamoimbong berdebat secara resmi di media sosial, di suatu room atau komal atau apa begitu, suatu podcast gitu ya, di media sosial, ini nggak masalah, dia mengatakan seperti itu, nanti akan dibantah oleh lawan debatnya, misalnya dengan apologet Islam Indonesia gitu ya, APII gitu, misalnya salah satunya dengan Bang Zuma atau Ustadz Alif atau Ustadz Hidayat dari Malaysia atau Ustadz Sugih dan lain sebagainya gitu. Nah, saya memang belum terdaftar di APII, di Apologet Islam Indonesia, belum. Tapi saya mengikuti selalu, hampir 2 bulan ini saya mengikuti bla 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 bla. Nah, kalau sebenarnya pendeta Gilbert Lamoimbong ini mengadakan jadwal gitu, menjadikan event debat, itu nggak masalah dia mengungkapkan seperti itu. Nanti ada bantahan dari apologet Islam gitu, ada pelurusan gitu, diluruskan gitu. Jadi kata-katanya itu yang kelihatannya lucu bagi jemaat gereja dia, itu lucu. Itu nanti dalam perdebatan itu dibantah gitu, diluruskan gitu. Jadi maksud 2,5% zakat versi Islam itu bagaimana kan gitu ya. Dan di sini kan bukan melulu khusus mengenai zakat. Di sini merembet-rembet tentang Islam yang sholat harus berwudu ya, harus melepas kasut atau melepas sendal dan sepatunya gitu, sehingga mereka kaum muslimin itu baik perempuan maupun laki-laki, anak kecil maupun orang dewasa itu masuk ke loh kan begitu tuh Pak. Jadi pendeta Gilbert Lamoimbong ini bukan terbatas kepada mempermalukan atau melecehkan tentang zakat yang 2,5% itu, merembet kepada kaum Islam yang harus sembahyang. Jadi mau batuk lagi, ya Allah ya Robi, harus berwudu ya, harus melepas sendal atau sepatu ketika memasuki masjid atau musola ya, bahkan pokoknya tempat-tempat sholat lah ya, seperti ruangan aula gitu kan, atau ketika Anda sholat wajib ya berjamaah. Kalau di aula itu nggak ada sholat sunnahnya ya. Sholat sunnah aula memang nggak ada, tapi kalau sunat ba'diyah qobliyah ada gitu, baik yang muakkadah baik walaupun yang non muakkadah. Tentunya melepas sandal ya, melepas kasut, melepas trompah, melepas sepatunya gitu. Kalau kaos kaki nggak dilepas, karena itu pasti di aula itu digelar karpet atau tikar permadani ya, tentunya bukan nggak etis, nggak masuk akal kalau pakai kasut, pakai sendal atau sepatu di atas karpet gitu, jadi kotor gitu ya. Bahkan umat Islam itu masuk ke dalam rumahnya sendiri, bukan rumah ibadah, itu dia melepas sepatunya, sandalnya. Kalau di sinetron kan nggak dilepas tuh, disuruh jangan lepas, malah itu kan karena efektivitas ya. Kalau melepas sepatu itu makan waktu, seperti nggak mengunci pintu dan sebagainya, itu kan untuk namanya hiburan ya, yang nggak dikunci pintu, padahal kan perlu dikunci. Kalau nggak dikunci dan ada maling kan gitu. Tapi umumnya itu syuting itu
pemilik rumah mau keluar itu nggak ada adegan mengunci itu dan mengantongi kuncinya, nggak ada itu. Termasuk melepas sepatu, sandal dan sebagainya ketika masuk ke rumah yang begitu mewah dan bersih gitu. Tapi di dalam realitas walaupun rumahnya tuh nggak mewah gitu, tapi kalau udah mengandung atau dibangun dengan porselen, keramik gitu ya, atau marmer atau ubin, karena itu kan dipel gitu, itu dilepas sepatunya, sendalnya supaya jangan cepat kotor gitu, dan supaya ngepel nanti ringan, hanya debu tipis aja gitu. Tapi kalau sepatu itu kan khawatir nanti dia menginjak tai kucing, tai ayam, tai burung, ya, bahkan tai manusia atau pelbak, becek. Tuh. Pendeta Gilbert Lamoimbong ini bukan hanya membahas masalah zakat 2,5% dalam syariat Islam. Jadi merembet kemana-mana. Jadi tentang zakat 2,5%. Sebenarnya di dalam Islam sangat lengkap dibandingkan persepuluhan yang dianut dan dipraktekkan Kristen, Katolik maupun Protestan dan segala sektenya. Sementara zakat, risalah zakat aja karangan Yusuf Kordowi itu bisa 1.500 halaman. Kemudian di Fikih Sunnah juga masalah zakat itu. Fikih Sunnah karangan Said Sabiq itu sangat lengkap gitu. Itu fikih-fikihnya, tafsirnya. Dan juga nanti Al-Qur'annya tentang zakat ini mempunyai sejarah yang lengkap. Di Sirun Nabawi juga nanti di sana tertulis masalah zakat itu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq seketika menjadi khalifah, seandainya orang Islam itu tidak membayar zakat, dia akan perangi gitu. Juga kalau orang Islam yang tidak sholat akan diperangi. Ini derajat zakat dan salat ini sama, Pak. Dan dia kan termasuk rukun Islam yang kelima begitu. Rukun Islam yang 5 itu begitu, antaranya zakat, haji gitu. Syahadatain, puasa, sholat gitu. Dia sangat penting begitu. Jadi kalau dilecehkan syariat zakat dan syariat sholat ini kebablasan pendeta Gilbert Lamoimbong ini gitu. Dia harus betul-betul minta maaf karena ini bukan perdebatan, ini dia seperti berceramah di muka umum gitu.